Aris. Halo, gimana nih teman-teman? Terdengar suara saya? Oke, cek cek cek. Terdengar ya? Oke, tunggu sebentar. Oke, sebelum mulai kita join dulu ya ke Mentimeter. Nanti masukin kodenya itu 79347174. Oke, ini ada berapa orang ya? Ada 9 ya? Ayo join Mentimeter. Terus masukin kodenya 79347174. Yuk, 2 orang lagi ya. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman nih, kan kita akan berbicara tentang smart nih. Mula-mula kan kita tuh lagi sekolah nih, tujuan teman-teman sekolah tuh ngapain nih? Ayo bisa ceritain nih, kalian sekolah atau nanti kuliah, kira-kira tujuannya udah tahu nih belum, udah buat apa nih? Cari teman, dapat ilmu, bisa tambah relasi juga bisa, dari pasangan bisa, tambah teman. Kalau saya dulu tujuan kuliah tuh biar dapat orang dalam kalau mau kerja. Tapi ilmunya juga tetap dicari. Mencapai kesuksesan, persiapkan ilmu diri untuk meraih cita-cita masa depan. Oke, menambah pengalaman. Pengalaman apa nih di sekolah nih? Pengalaman pernah bersekolah. Surat ijazah. Nah, ini yang paling benar, ijazah. Oke, nah sekarang kalau misalkan teman-teman mendengar kata tujuan nih, kata pertama apa yang muncul di pikiran teman-teman? Satu kata aja lah. Misalnya tujuan, sukses, tujuan, uang. Kita kira apa nih tujuan? Tujuan hidup kalian apa nih? Bermanfaat, nah, bisa. Berarti tujuan berfokus pada hasil. Oke ya, berarti kita kebanyakan mencapai pada hasil. Oke, bagus. Ada lagi apa lagi ya? Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, karena ini terkait dengan smart, kalian kan pernah nih, seberapa sering teman-teman menetapkan target nih? Kalian udah punya target, terus akhirnya tidak tercapai. Misalnya target untuk ranking 1.
target untuk belajar apapun. Atau teman-teman tuh udah sering nih tercapai targetnya, udah tahu nih gimana caranya. Oke, berarti masih banyak yang sering ya. Ya, satu lagi. Kadang, berarti udah oke ya. Nah, teman-teman sekarang hal apa nih yang membuat target kalian tidak tercapai bagi yang nggak tercapai? Atau kalau misalnya yang jarang, ada apa nih? Kurang niatnya kah? Kurang modalnya kah? Kurang relasinya? Kurang konsisten? Nah, coba kalian ungkapkan. Kurang dana, dukungan. Dukungannya apa nih? Nah, nanti tentang materi smart ini teman-teman belajar terkait apa nih tujuan yang bisa terukur, bisa tercapai dengan waktu dan apa tips-tipsnya yang gimana biar nanti target-target kalian bisa tercapai. Nah, oke kalau gitu nanti sampai berjumpa di sesi interaksinya. Sekian untuk ice breakingnya ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah ikut. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Mas Aris. Kak Aris, terima kasih. Baik, terima kasih atas briefingnya, Kak Gani. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke narasumber hari ini yang akan menyampaikan materi, yaitu Kak Malik ya. Pada Kak Malik, waktu dan layar saya silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Aris. Suara saya aman ya teman-teman ya? Hmm, Siap. Coba kasih react teman-teman yang aman, suaranya udah jelas, clear. Oke, siap. Sambil Kak Marik nyiapin presentasinya nih. Oke, udah aman ya, udah muncul ini layarnya. Sip. Aman ya, muncul ya. Oke, siap teman-teman. Sebelum Kak Malik lanjut gitu ya terkait dengan pematerian terakhir di pertemuan F2S kita gitu ya, karena memang ngelihat agenda teman-teman kan udah cukup padat juga nih mendekati November gitu ya, makanya yang tadinya kita tuh ada kurang lebih 3 pertemuan lagi dengan hari ini, tapi kita ringkas gitu ya jadi 2 pertemuan. Pertemuan online-nya hari ini terakhir, nah nanti ada 1 pertemuan lagi yang offline yang itu pertemuan terkait dengan diskusi proyek akhir teman-teman ke depannya kayak gitu ya. Nah, sebelum ke sana, Kak Malik mau tanya juga nih terkait hasil penjualan kemarin yang puding, apakah mulai ada apa namanya komplain atau sebagainya, ataukah gimana responnya terkait penjualan-penjualan yang kemarin? Boleh di-sharing dari siapa yang mau sharing? Boleh nih cek sound dulu nih, biar interaktif gitu ya di pertemuan terakhir, jangan sampai kita cuman diem-diem baik. Udah sering nih pertemuannya, udah sering dipantik juga teman-teman. Mangga siapa yang mau sharing duluan terkait cerita kemarin Entrepreneurship Challenge Puding yang terakhir kemarin. Boleh dari siapa duluan? Yuk, siapa yuk? Langsung aja raise hand atau langsung open mic. Oke, dari Dea silahkan. Ya Dea ya, Dea Aulia silahkan boleh sharing. Baik, mohon izin ya Kak. Oke. Dari penjualan yang puding, eh, lebih spesifiknya puding coklat ini, menurut aku lebih lebih ini ya daripada yang kemarin-kemarinnya. Eh, Apalagi yang pas kita ngejualin minuman herbal itu Kak. Nah itu tuh pas aku ngejualnya itu banyak siswa maupun siswi yang kurang tertarik karena apa ya menurut aku itu kurang masuk aja gitu di lidah mereka. Udah sih itu aja Kak. Oke, siap. Berarti yang kemarin yang puding coklat habis semua ya, Dea ya? Iya selalu habis, dari Mantap. anak-anak kelas aku selalu apa ya namanya excited tiap Oh,
puding coklat itu teh datang, soalnya mereka Oh teh iya. rata-rata sukanya coklat gitu. Ah, oke oke. Berarti bisa dibilang mayoritas pada suka ya sama puding coklatnya ya. Iya, Oke, thank you Dea. Oke, ada iya lagi sama-sama. dari yang lain? Atau ada cerita pahit atau cerita misalkan, Kak saya lagi bawa pudingnya tiba-tiba tijalikuh bahe gitu ya, atau gimana? Boleh sharing-sharing. Nggak mesti yang bagus-bagus, yang jelek-jeleknya juga bisa di-sharingkan teman-teman ya. Karena pasti kita juga bisa belajar dari hal-hal yang kurang bagus gitu. Ada lagi dari teman-teman yang laki-laki mungkin, atau dari perempuan lagi juga boleh. Dari Torik udah boleh, atau dari siapa tadi? Risman, boleh Man? Siap. Oke, izin sebelumnya. Mm-mm. Paling eh, itu dari yang puding coklat sama seperti tadi Dea. Kalau aku sendiri tuh responnya lebih lebih suka yang puding coklat. Pertama karena rasanya tuh lebih familiar gitu, lebih Hmm. diminatin dibanding sama yang herbal. Karena yang herbal tuh kita tuh cukup gak suka ya karena rasanya juga rempah banget. Terus dibanding sama yang puding strawberry juga lebih laku yang coklat karena waktu menjual yang puding strawberry tuh kita tuh kesulitan karena waktu ada yang beli tuh langsung bilang kalau rasanya tuh asam dari pudingnya tersendiri sama dari flanya katanya. Cuman karena kan kita ditargetkan untuk laku, makanya aku coba jual ke warung dan akhirnya laku gitu. Paling evaluasinya mungkin di di puding kalau bisa tuh puding coklat gitu dibanding sama puding Oke. strawberry karena rasanya puding strawberry tuh kurang diminatin. Paling itu Mm-mm. aja. Oke, siap, mantap, thank you ya. Berarti alhamdulillah respon dari puding coklat tuh oke ya. Nah, Kak Malik juga pengen nanya sih, ini evaluasi buat program ke depannya gitu ya. Karena kami rencana ke depan setelah Seman satu Padalarang ini akan diduplikat di Seman satu Ngamprah atau Seman berapa Ngamprah gitu intinya di daerah Ngamprah. Nah, menurut teman-teman idealnya untuk jualan puding coklat nih berapa kali nih dalam seminggu? Ada yang punya pendapat? Boleh sharing karena akan sangat jadi masukan nih buat kami. Siap, Man, silahkan. Oke baik, kalau misalnya dari aku sendiri itu tetap satu kali sehari seminggu ya. Terus kalau misalnya kalau bisa, misal dalam sebulan itu tuh ngejual jangan puding doang gini Kak. Jadi kan misalnya Hmm. minggu pertama tuh kita ngejual puding coklat. Minggu Hmm. kedua tuh kita ngejual makanan asin. Baru misalnya minggu ketiganya kita boleh ngejual lagi puding coklat karena Hmm. kebanyakan dari teman-teman aku tuh waktu beli tuh misal minggu sekarang tuh udah beli. Nah minggu depannya tuh nggak beli karena alasan tuh kayak ngomong itu kenapa jualan puding terus bosen coba jualan Hmm. yang lain. Nah saran dari mereka tuh coba untuk nggak ngejual produk yang sama di minggu-minggu yang sama juga jadi kesannya lebih monoton gitu sih. Siap, siap. Nah, kalau dari teman-teman sendiri yang asin tuh contohnya misalkan risoles atau apa atau dari Risman sendiri ada ide kayaknya ini kan rame nih buat anak-anak SMA gitu yang produk asinnya. Kalau yang produk manis Oh, puding udah kami kunci ya puding. Nah, untuk asinnya nih. kalau dari aku sendiri sih lebih ke risol mentah ya karena banyak Hmm. juga di sekolah-sekolah tuh yang jualan risol atau enggak risol yang isinya tuh risol mayo, sorry risol mayo atau enggak ada yang terbaru tuh kayak risol mentai. Nah itu Hmm. tuh mungkin lebih menguasai target target lapangan gitu ya karena Hmm. kan targetnya juga siswa-siswa juga mungkin itu yang aku akan rekomendasikan untuk Kamalik sih karena Oke. dilihat dari sekolah juga kalau misalnya orang-orang jualan risol itu tuh banyak peminatnya tapi dengan catatan risolnya kalau nggak risol mayor risol ayam atau nggak risol mentai karena jarang juga kalangan siswa gitu ya menyukai risol sayur kurang diminati lah Hmm. ininya Siap, siap. Oke, paling kayak gitu. siap. Thank you ya, Risman. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Satu lagi deh. Dari pandangan teman-teman mau ngasih saran buat produk selanjutnya, misalkan untuk tadi gitu ya, bagus tuh dari Risman. Minggu ini puding coklat, minggu depan misalkan risol mentai gitu ya. Minggu depannya lagi baru puding coklat lagi. Nah, atau ada saran produk lain lagi dari teman-teman yang menurut teman-teman kayaknya anak-anak SMA tuh suka gitu dan bisa cepet kejualnya gitu. Dari teman-teman yang lain boleh silakan kalau ada masukan lagi. Sebelum lanjut kita ke materi nih, karena materi yang selanjutnya juga Kak Malik pengen kita lebih banyak interaktif gitu ya, lebih banyak diskusi, jangan sampai Kak Malik doang yang cerita gitu.
Itu biar seru aja gitu kan, dan biar lebih cepat nyerapnya teman-teman. Oke, ada lagi masukan dari teman-teman yang lain atau dari Keisha dari tim koordinator kalau ada keluh kesah atau masukan boleh Kei diceritain. Kalau aku mah sama kayak Risman sih Kak, kayak em, mending sih produknya tuh jangan monoton kayak puding terus, soalnya kan kita jualan di lingkungan yang sama dan orangnya itu lagi kan. Mm-mm. Kalau keluar juga kan kalau cuma ada sisa kayak gitu. Lebih baik divariasiin aja sih per minggunya. Oke, oke. Berarti kalau jualan di sekolah, program gini tuh lebih lebih asik ya jualannya tuh di sekolah gitu ya, bukan di luar di rumah gitu ya. Iya. Mm-mm. Karena misalkan kalau di rumah mungkin agak ribet ya, harus bawa pulang dulu dan sebagainya gitu ya. Hmm. Oke, oke, siap. Thank you ya teman-teman atas masukannya untuk entrepreneurship challenge-nya. Oke, sekarang mungkin Kak Malik bisa lanjut ya untuk pemateriannya. Jadi di minggu ke-6 ini teman-teman kita akan coba bedah bagaimana membuat sebuah rencana pengembangan diri gitu ya. Yang memang itu tuh benar-benar kita rencanakan dari awal gitu. Benar-benar kita tata nih jalur menuju ke sana gitu. Jangan sampai kita cuman ngikutin arus doang, lagi rame ini ngikut ke sini, lagi rame ini ngikut ke sini gitu ya. Jangan kayak apa squad beringka gitu kalau bahasa Sunda nama beringka dia beringka itu gitu ya. Tapi kita nggak punya pendirian gitu, nggak punya tujuan sendiri kayak gitu. Nah ini yang akan coba kita bedah bagaimana metode SMART untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman belajar itu kita harus sesuai arah gitu ya atau apa namanya tujuan dan bukan sekedar mengikuti arus yang sudah Pak Malik sampaikan tadi. Jadi teman-teman harus coba mulai buat perencanaan pengembangan diri dari sekarang gitu ya yang memang bisa terukur gitu mulai dari menyusun sumber pembelajaran, kemudian apa namanya waktu pembelajaran dan hingga sampai target pembelajarannya gitu. Jadi akan sangat jelas nih teman-teman tuh step by stepnya apa aja kayak gitu ya. Nah, terus apa itu SMART gitu ya atau metode SMART Goals. Nah, jadi ini tuh metode untuk membuat tujuan yang spesifik teman-teman, kemudian measurable, achievable, relevan dan time bound atau ada batasan waktunya gitu ya. Nah, contohnya gitu, teman-teman kan misalkan kalau yang coding gitu ya, mempelajari dasar-dasar Python atau bahasa pemrograman Python selama 3 bulan gitu, dan membuat sebuah aplikasi yang sederhana. Nah, itu kan jelas gitu, clear tujuannya apa, terus langkah-langkahnya apa. Terus kalau selain itu, misalkan contohnya mempelajari dasar-dasar tipografi, kemudian komposisi gambar dan fotografi selama 3 bulan misalkan, dan membuat portofolio karya desain grafis kalau memang teman-teman tujuannya adalah pengen punya skill untuk membuat desain grafis kayak gitu ya. Itu beberapa contohnya. Oke, nah kemudian ini kita breakdown satu persatu. Yang pertama spesifik gitu. Jadi tujuan yang kita buat tuh harus jelas dan detail, tidak umum atau kabur gitu. Kayak misalkan tujuan saya pengen punya skill yang bermanfaat. Nah itu kan nggak jelas gitu ya. Bermanfaatnya itu apa gitu, mau kemana manfaatnya dan sebagainya. Jadi harus benar-benar jelas dan clear nih detail gitu. Tujuannya apa? Contohnya di sini meningkatkan kemampuan public speaking dengan berlatih di klub debat. Itu kan jelas gitu ya, saya pengen skill saya di public speaking gitu. Caranya gimana berlatih di klub debat itu kan clear gitu. Apa jelas kayak gitu ya. Atau misalkan contoh-contoh yang lain, misalkan teman-teman yang hobinya nulis gitu ya, pengen ningkatin kemampuan menulisnya, ikutan kelas menulis kayak gitu. Jadi tujuannya itu jelas terus detail apa aja yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi jangan sampai tujuannya umum atau kabur kayak tadi bermanfaat dan sebagainya tapi nggak jelas nih apa sebenarnya tujuannya gitu ya, nggak spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah achievable gitu ya atau dapat dicapai. Jadi si tujuan ini harus juga realistis sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada gitu. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan punya apa namanya target atau tujuan atau skill pengen berjualan Bitcoin gitu ya atau jualan investasi apa namanya investasi yang memang besar, misalkan investasi di perusahaan yang besar itu kan teman-teman istilahnya nggak ngukur diri kalau misalkan kayak gitu, kecuali teman-teman memang punya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Jadi memang harus dapat dicapai lah realistis gitu ya tujuan tersebut sesuai dengan kapasitas teman-teman, modal yang teman-teman miliki, lingkungan yang ada di sekitar teman-teman gitu ya, keluarga teman-teman semuanya bisa mensupport dan
bisa mendorong untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, ini contohnya belajar misalkan 10 kosakata bahasa Jepang per minggu. Itu kan bisa dicapai gitu ya. Misalkan per minggu 10 kosakata mah kayaknya bisa gitu. Nah, itu kan jelas. Jangan sampai tujuannya ngawang juga, misalkan belajar 1000 kosakata dalam seminggu. Itu kan dalam tanda petik agak cukup mustahil gitu ya. Karena itu bisa dibilang terlalu ngawang-ngawang gitu dan nggak achievable gitu ya. Walaupun memang mungkin ada teman-teman yang jenius yang bisa menghafal ribuan kosakata dalam waktu yang cepat gitu ya. Intinya di situ di ketercapaian teman-teman mengukur dari kemampuan terus sumber daya yang teman-teman punya gitu ya. Baik itu kemampuan menghafalnya ataupun misalkan apa sumber daya gawai atau peralatan pembelajaran yang dimiliki dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini relevan teman-teman. Oh iya, spesifik, measurable. Oke, nanti dilanjutkan ini selanjutnya sebentar. Next, agak loading nih. Relevan. Nah, ini tujuannya harus selaras dengan minat gitu ya atau kebutuhan dan rencana di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi jangan sampai kita bikin tujuan yang gak relevan dengan skill yang kita pengen dapetin gitu kan. Contohnya belajar desain grafis, ingin menjadi seorang UI UX designer gitu. Nah, itu kan ada korelasi gitu ya, ada kaitannya antara minat, kemudian kebutuhan dan rencana ke depan saya pengen menjadi seorang yang seperti apa gitu ya. Itu jadi harus relevan, ada keterkaitan antara minat, kebutuhan dan rencana yang pengen kalian dapatkan kayak gitu atau pengen dicapai seperti itu. Nah, jadi itu beberapa apa poin gitu ya terkait dengan apa si metode SMART tadi gitu. Jadi harus terukur, kemudian achievable, kemudian apa namanya relevan gitu ya. Dan time bound itu lebih ke waktunya bisa terukur gitu teman-teman. Jadi harus jelas nih dalam waktu 3 bulan saya harus dapat atau mengukur atau apa namanya kemampuan apa yang harus saya miliki kayak gitu. Kayak contoh ini sumber pembelajarannya, misalkan kita tentukan nih pengen dapetin skill tersebut tuh sumber pembelajarannya dari mana gitu kan. Ada yang misalkan dari online course gitu atau apa namanya kursus gitu ya atau Skillshare, kemudian gabung ke komunitas-komunitas hobi atau apa namanya diskusi dengan mentor atau pembimbing teman-teman. Kemudian rencananya tuh terukur nih dalam misalkan dalam 3 sampai 6 bulan. Dibuat jadwalnya terukur untuk mempelajari skill prioritas dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini misalnya di bulan 1 sampai 2 belajar dasar coding kalau misalkan tadi ya yang contohnya yang coding gitu, yang pemrograman. Terus di bulan 3 sampai 4 mengerjakan proyek kecil dari hasil pembelajaran coding yang udah dilakukan. Nah, kemudian di bulan kelima sampai bulan keenam, misalkan mengikuti lomba atau magang kecil itu untuk menguji seberapa besar nih kemampuan kita dalam hal tersebut gitu. Jadi ada 3 tahapan nih untuk membuat sebuah perencanaan dalam waktunya gitu ya teman-teman. Gitu. Nah itu mungkin dari. Oke. Nah selanjutnya ini tadi mungkin ada yang terlewat ya, sorry. Tadi bentar. Relevan, kemudian tadi itu yang M-nya ya, yang M-nya terlewat miserable ya. Bentar sih. Achievable, smart, habis S. Nah, ini terukur teman-teman. Jadi apa namanya? Seperti yang Kamari sampaikan tadi, tujuannya harus terukur gitu ya. Tujuan yang bisa dinilai keberhasilannya itu dengan indikator tertentu gitu. Nah, contohnya kan ini berhasil memberikan presentasi 5 kali di depan kelas. Itu kan terukur tuh, berapa kali gitu ya. Atau berhasil menyelesaikan 3 proyek dalam sebulan gitu kan. Nah, itu ada keterukuran berapa hasil yang ingin teman-teman capai seperti itu, yaitu measurable atau terukur. Nah, oke, nah itu achievable, kemudian relevan seperti tadi. Nah, ini yang time bound atau batas waktu yang seperti tadi disampaikan, tujuan yang memiliki tenggat waktu penyelesaian. Jadi jangan sampai kita tuh punya tujuan nih, tapi nggak tahu kapan harus tercapai gitu ya, kapan harus terselesaikan. Kayak tadi kan di ice breaking Kak Gani kan sempat menyampaikan bahwa apa namanya bikin tujuan tapi nggak pernah tercapai. Itu kan beberapa teman-teman ada yang seperti itu gitu, dan Kak Malik juga pernah seperti itu gitu, bikin tujuan tapi nggak kecapai. Kenapa nggak kecapai? Karena memang nggak ada batasan waktu yang jelas gitu kapan itu tuh harus tercapai. Kayak misalkan apa namanya contohnya gitu ya,
menyelesaikan kursus fotografi dalam 8 minggu. Itu kan jelas waktu batasannya gitu. Kalau misalkan nggak ada batasan waktu, ya kursus we terus gitu, tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Kita bayar terus kayak kuliah lah. Kita teman-teman nih, misalkan setelah lulus dari SMA pengen lulus pengen kuliah, harus ditarget pengen lulus dalam waktu berapa lama, 3 tahun, 4 tahun, apa berapa tahun gitu. Karena jangan sampai teman-teman tuh jadi investor investor buat kampus gitu ya, investor abadi kampus gitu, bayar terus kuliah tapi kuliahnya nggak beres-beres gitu Kak. Jangan sampai seperti itu, dan banyak teman-teman Kang Malik yang seperti itu sampai sekarang gitu. Walaupun udah beberapa tahun tapi kuliahnya nggak beres-beres tuh ada, karena memang dia nggak ngeset target kuliahnya dia gitu ya. Kuliah dia ngalir aja gitu, kemana-kemana main gitu, sehingga kuliahnya terbengkalai. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena berbicara kuliah, ya pertanggungjawabannya selain ke teman-teman diri sendiri, itu adalah pertanggungjawaban ke orang tua teman-teman gitu. Jadi usahakan kuliah tuh yang pertama niatnya buat ilmu, yang kedua untuk memuliakan orang tua teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman bisa beres atau lulus tepat waktu, orang tua tuh bakal bangga gitu kan, bakal bahagia teman-teman beres tepat waktu kayak gitu. Jangan sampai jadi beban juga buat orang tua nantinya ketika kuliahnya nggak beres-beres. Makanya tujuan targetnya tuh harus jelas waktunya berapa lama harus tercapai seperti itu. Itu teman-teman. Nah, ini yang tadi sumber pembelajaran sama rencana pelaksanaannya gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin segitu terkait metode SMART karena memang simple. Nah, mungkin kita bisa diskusi terkait metode-metode ini. Yang teman-teman masih bingung, boleh ditanyakan langsung aja gitu ya. Apa yang mau ditanyakan atau bagaimana strategi menyusun tujuannya dan sebagainya, boleh kita diskusi. Itu teman-teman. Nah, tapi mungkin sambil teman-teman nyiapin pertanyaan gitu ya, teman-teman juga Kak Malik pengen sharing ini terkait dengan timeline project terakhir kita gitu ya. Karena memang kemarin juga Kak Malik udah diskusi, tim Dison udah diskusi sama Bu Syifa, kemudian sama beberapa siswa juga yang memang agak agak padat gitu ya agenda di November. Makanya timelinenya kita coba rapetin teman-teman. Jadi rencananya ini juga kita diskusi ya, apakah ini memungkinkan apa enggak gitu sama teman-teman, diukur gitu kan kemampuan dan kemungkinannya. Nah, jadi kan ini pertemuan kita yang hari ini 25 Oktober tuh mentoring Zoom Smart Goals, ini adalah mentoring Zoom terakhir gitu ya. Nah, nanti di tanggal 26 sampai 31 Oktober, nah, teman-teman tuh bakal ngebuat sebuah project gitu ya, menjual produk sendiri, tapi projectnya per kelompok, teman-teman. Nah, ini dari tanggal 26 sampai tanggal 31 ini adalah waktu untuk teman-teman persiapan jual produk sendiri atau project kelompok nih, bikin production plan sama brandingnya, kemudian marketingnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman rencanain nanti tuh pengen jualan apa gitu. Di tanggal 26 sampai 31 nih teman-teman diskusi kelompok, mau nentuin nih mau jualan apa, produksinya di mana gitu kan, kemudian brandingnya seperti apa, apakah mau cetak label gitu kan untuk si kemasannya, atau misalkan mau di-share di Instagram, bikin akun untuk produknya dan sebagainya. Coba teman-teman benar-benar didiskusiin dengan serius gitu ya untuk menjual produk ini, karena kalau misalkan produknya ini bagus dan punya potensi pasar yang bagus, selain nanti teman-teman dapat modal investment dari kami gitu ya. Jadi si produk kelompok ini teman-teman bakal kami kasih modal 250.000 per kelompok. Itu tuh investasi dari kami. Nah, dari 250.000 ini teman-teman coba buat sebuah produk yang memang bisa dijual dan bisa menghasilkan lah gitu. Bisa lebih hasilnya dari 250.000 gitu kan, HPP-nya 250.000. Kemudian return of investment yang harus dikembalikan ke kami itu targetnya adalah 325.000. Nah, nanti kalau misalkan masih ada sisa di luar dari 325.000 ini, menjadi keuntungan teman-teman sendiri gitu ya. Dan untuk sedikit tips juga untuk produk-produknya, nggak usah yang ribet-ribet, yang sederhana aja. Atau teman-teman yang sebelumnya pernah bikin produk pengen dijual, silahkan dengan tambahan modal ini gitu ya. Bebas pokoknya produknya apa aja. Dan biasanya kalau misalkan produk teman-teman tuh di kategori beverage atau food gitu ya, atau kuliner, keuntungannya tuh bisa sampai 40-60% dari harga modal teman-teman. Eh, pengembalian 325 ini hanya 15% dari harga modal gitu, dan itu bisa banget dicapai oleh teman-teman jika memang teman-teman serius dalam menjual si produk tersebut, membuat atau memasarkan produk tersebut gitu ya, dan akan mendapatkan keuntungan yang lumayan juga sebetulnya gitu. Jadi ketika keuntungannya marginnya 40%, kan ada 25% keuntungan yang bisa teman-teman bagi per kelompok gitu, dan 15% masuk ke
Bison kayak gitu. Dan ini mah istilahnya untuk nge-challenge teman-teman setelah kemarin udah bisa menjual produk orang lain, coba buat produk sendiri dengan dikasih modal sendiri. Nah, nanti bagi hasilnya seperti itu. Jadi 250.000 harga modalnya kembali ditambah keuntungan yang dibagi, di sharing ke Bison nih cukup 15%-nya aja 125.000 gitu. Nah, nanti apa sisanya buat teman-teman bagi-bagilah buat nambah-nambah jajan seblak gitu ya atau buat beli-beli apa namanya perlengkapan sekolah dan sebagainya gitu. Nah, nanti setelah tanggal 26 sampai 31 teman-teman nyusun sebuah produk, mempersiapkan produksinya, branding dan sebagainya. Di tanggal 7 sampai 14 Oktober ini adalah range waktu untuk teman-teman ngejual produk ini gitu, produk yang emang udah teman-teman buat kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya? Waktunya tuh cukup cukup lama lah di 7, 8, 9 sampai 14 kan ada sekitar 7 harian lah ya untuk menjual produk tersebut gitu. Nah, ngejual produknya juga bebas teman-teman mau sehari langsung habis, mau 2 hari, 3 hari bebas tergantung produk yang emang teman-teman pengen jual gitu. Kenapa kami memberikan waktu spare waktu 7 sampai 14 Oktober? Karena di situ teman-teman bisa mulai dari misalkan open PO dulu gitu kan, nggak langsung ngejual produk atau bikin strategi marketing yang lainnya, branding dulu, pengenalan produk dulu ke orang-orang di sekitar teman-teman kayak gitu. Makanya waktunya nggak sedikit gitu. Oke, dari Risman mau nanya silakan. Boleh teman-teman ya yang mau nanya langsung kita diskusi. Maaf, itu dari 7 sampai 14 Oktober. Mm-mm. Berarti udah kelewat dong. Sorry November itu ya. Sorry. Typo berarti ini. Sorry ya, itu maksudnya November ya. Nah, ini kan 25 Oktober tuh hari ini. Nah, 26 sampai 31 Oktober. Itu mah untuk persiapan produk bener ya. Nah, 7 sampai 14 November. Itu Risman, thank you ya udah ngingetin. Nah, udah diedit tuh jadi Oke. Soalnya jadi jadi November ya. pusing, Kak. Siap. Ada lagi teman-teman saran atau koreksi atau masukan atau pertanyaan yang kurang clear boleh. Nah, gitu ya sambil teman-teman kalau ada pertanyaan langsung. Oh, Rinjani boleh silahkan. Baik, Kak Malik izin on Siap, mic. boleh. Di sini aku mau nanya tentang materi tadi. Tadi kan ada tentang batasan waktu. Nah, aku juga emang kalau misalnya mau mencapai sesuatu itu harus bikin plan dulu. Nah, terus harus tepat banget sama waktunya. Tapi ada kala di mana aku tuh keluar gitu dari plan itu tuh. Jadi kayak kadang nggak sesuai apa yang aku rencanain. Nah, aku tuh selalu ngerasa apa sih emosi, terus kayak Kesal gitu ya. pusing gitu, kayak gimana gitu cara nyelesainnya, terus kayak gimana supaya nggak panik, kayak gitu-gitu. Oke. Ya itu Kak pertanyaannya, terima kasih. Siap. Oke, mantap pertanyaannya Rinjani ya. Jadi memang dengan kita men-set sebuah waktu gitu ya, terkait dengan tujuan yang mau kita capai, yang pertama yang harus teman-teman pastikan itu tadi ngukur gitu ya, ngukur kemampuan, ngukur kapasitas teman-teman sampai mana, terus ngukur waktu teman-teman untuk mencapai hal tersebut tuh berapa lama gitu. Jadi benar-benar harus terukur nih, jangan sampai kita nentuin waktu tuh berdasarkan feeling aja gitu atau berdasarkan saya mah pengennya tanggal sekian nih biar keren cepat tercapai gitu ya, jangan sampai seperti itu, tapi menentukan waktunya tuh harus benar-benar sesuai apa yang udah teman-teman analisis gitu. Waktunya teman-teman di sekolah, waktunya teman-teman di rumah, atau waktunya interaksi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan guru dan sebagainya, itu tuh diperhitungkan sehingga waktunya muncul nih harus berapa bulan gitu ya, harus tanggal berapa. Nah, beda case kalau misalkan setelah kita tentukan udah sesuai analisis tapi ternyata tidak tercapai juga, rasa sedih tuh wajar gitu ya. Rinjani misalkan agak kecewa atau kesel gitu. Aduh, saya padahal udah nentuin waktu segini tapi kok meleset terus gitu. Itu rasa sedih itu wajar dan nggak usah dilawan gitu, diterima aja, dirilis aja gitu bahwa oke, saya nggak apa-apa, apa namanya, ini tujuan saya meleset dari waktu tersebut, tapi dievaluasi apa yang bisa membuat hal tersebut meleset gitu kan. Apakah misalkan kita kurang komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan, itu yang pertama, atau misalkan banyak hal-hal terjadi di luar apa yang sudah kita rencanakan, atau istilah bisnis nama force major gitu ya, atau memang hal-hal yang memang di luar kendali kita, misalkan kita udah nyetel waktu sampai tanggal tersebut tapi ada bencana alam, itu kan force major gitu ya.
hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, itu sehingga tidak tercapai sesuai waktu. Atau misalkan ada sakit, itu kan force major juga tuh, hal-hal yang emang nggak bisa kita prediksi. Nah, itu tuh nggak apa-apa ketika hal itu terjadi. Dan setelah kita rilis bahwa oke, rasa sedih itu nggak apa-apa, kemudian kita juga memaklumi itu dan evaluasi apa penyebabnya, baru kita buat lagi waktu, istilahnya waktu toleransinya lah. Apakah setelah ini saya meleset, mau ditoleransi berapa lama nih dari sekarang? Apakah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, sehingga target tersebut bisa tercapai gitu ya. Jadi intinya jangan sampai kita juga menyalahkan diri itu sampai murung gitu ya, sampai males bikin target lagi, jangan sampai kayak gitu. Tapi yang pertama, terima dulu, rilis dulu emosi kita bahwa oke, saya sedih, ini nggak tercapai. Kemudian setelah itu yang ketiga, evaluasi kenapa hal tersebut tidak tercapai. Baru yang keempat, kita set lagi waktu toleransinya nih, mau sampai berapa lama hal tersebut bisa tercapai, sehingga emosi kita juga bisa tersalurkan, terus target kita juga tetap on the track gitu ya, walaupun agak meleset, tapi tetap dikejar gitu kan. Ada waktu tambahannya seperti itu. Gitu ya, Rinjani. Aman? Baik, Kak Malik, makasih. Siap, sama-sama. Boleh ada lagi dari teman-teman yang lain, boleh raise hand atau langsung open mic juga boleh. Ada pertanyaan lagi di kolom chat sebentar, sambil Kak Malik lihat ya. Di kolom chat. Oke, dari Rama Suci. Nah, ini terkait proyeknya. Ini proyeknya kelompok ya, seperti yang udah Kak Malik sampaikan tadi. Jadi proyek ini maksudnya membuat produk sendiri itu produk kelompok ya teman-teman. Jadi memang proyek kelompok. Jadi satu kelompok tuh bakal dapat modal 250.000. Gitu ya Rama Suci ya. Jadi memang proyek ini proyek kelompok. Jadi itu range waktunya. Nanti juga timeline ini Kak Malik share di grup ya, buat teman-teman juga bisa ngeset targetnya gitu. Tanggal berapa produknya harus jadi, tanggal berapa produknya harus tersampaikan atau termarketingkan atau teriklankan kepada orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini proyek per kelompok ya. Hmm? Hmm? Oke, boleh Kak Gani, ada yang mau disampaikan? Kurang jelas ini. Langsung aja kita diskusi ya. Ya. Oke, kayak sekalian diskusi aja ya. Ini ada bahan ada. Jadi izin bertanya Kak, kalau pembagian modalnya kapan biar bisa ditentuin jualannya mau di tanggal apa dan biar bisa ngeloading jualannya. Jadi tadi sesuai ya. Jadi untuk tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober itu kan persiapan jualan produk sendiri dan apa per kelompok ya maksudnya. Kan teman-teman udah nyediain produk plan dan branding. Nah, setelah udah teman-teman tentuin produk plan dan brandingnya nanti langsung apa diberikan untuk apa investmentnya kayak gitu. Gitu ya, Mbak Nada. Oke, thank you Kak Gani atas penjelasannya. Jadi investment atau modalnya akan diberikan setelah teman-teman nge-share apa namanya si rencana programnya atau rencana produk yang akan dijual ya. Nanti kami share juga template untuk membuat produk plan-nya gitu. Mulai dari brandingnya apa, terus apa namanya kategori bisnisnya apa, terus tujuan apa pasarnya kemana dan sebagainya itu akan kami berikan template. Jadi template-nya akan dikirim ke grup berupa PPT atau misalkan Canva ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngisi. Nah dari sana ketika template udah diisi, rencananya udah clear, langsung kami transfer ke rekening teman-teman gitu ya, perwakilan kelompok misalkan mau pakai rekening siapa, nah modalnya ditransfer langsung dari kami seperti itu. Setelah produk plan-nya jelas gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, dari Risman, kita harus bikin dari awal produknya atau boleh nggak semisalnya kita ngejual lagi produk orang lain. Ini boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ada produk orang lain dan teman-teman misalkan beli gitu ya, istilahnya itu apa namanya repackaging gitu, atau misalkan teman-teman beli snack terus teman-teman bungkus lagi itu kan repackaging gitu ya, atau misalkan ngejualin produk orang lain, misalkan ngambil dari
bos awug gitu ya, misalkan mau jualan awug atau jualan makanan-makanan, itu boleh banget gunakan modal ini semaksimal mungkin. 250.000 ini bisa dibelanjakan produk yang udah jadi atau bikin produk sendiri sesuai dengan kemampuan di tiap kelompok teman-teman gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi intinya penilaiannya itu bukan di produk apa yang dijual, tapi lebih ke teman-teman berhasil nggak ngejual produk tersebut gitu. Tapi tetap apa namanya indikator-indikator penilaiannya juga akan ada terkait misalkan ngambil produknya orang lain juga kan pasti ada analisisnya kan, ada sebuah analisisnya, targetnya apa, terus brandnya apa dan sebagainya, belinya di mana, tujuannya seperti apa. Nah itu juga tetap harus buat apa namanya produk plan-nya nanti di template yang disediakan gitu ya Risman ya. Gitu. Nah, terus untuk bagi hasil dari return of investment-nya ini disetorkan setelah produknya habis terjual, teman-teman. Jadi, setelah produk habis terjual, 1 hari dari situ, rekap data keuangan teman-teman, di-report kepada kami, report keuangannya seperti apa, kemudian disetorkan kepada rekening Bison nanti untuk return of investment-nya ya. Gitu. Itu juga akan disediakan nanti format-format pelaporannya. Ini juga akan ngasah kemampuan teman-teman, skill gimana sih ngejalanin sebuah bisnis gitu ya, walaupun memang masih project yang kecil-kecilan lah, tapi ini tuh akan sangat berguna buat teman-teman ke depannya. Apakah teman-teman mau bikin bisnis sendiri atau join dengan teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan ini kesempatan yang cukup mahal teman-teman, makanya manfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena gak semua orang dapat kesempatan ini gitu. Siapa coba yang mau modalin anak-anak SMA tiba-tiba gitu ya, buat jualan terus keuntungannya buat mereka gitu kan, kalau kasarnya mah begitu. Makanya dengan hadirnya program ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin teman-teman, karena kalian adalah siswa-siswa terpilih nih yang bisa dapat kesempatan ini gitu. Dan nanti juga kami ketika menduplikat program ini di seman-seman yang lain, kami juga melakukan seleksi yang sama gitu. Nggak semua siswa dapat kesempatan untuk ini. Jadi memang siswa-siswa terpilih aja yang dapat rekomendasi dari gurunya, kemudian kami seleksi, baru dapat manfaat dari program ini gitu. Oke, ada lagi yang mau diskusi atau nanya terkait materi tadi yang sudah disampaikan atau terkait proyeknya boleh. Kalau misalkan cukup, udah tete. Oke, siap. Ini udah cukup ya, nanti terkait si timeline ini akan Kamalik share. Yang mau nanya lagi boleh nanti langsung di share screen-nya Kak Gania di Mentimeter. Gimana teman-teman, apa udah cukup jelas semuanya? Boleh kasih respon ya. Di Mentimeternya cukup jelas Kak gitu, atau misalkan mau nanya lagi Kak atau apapun silahkan. Nah itu yang mau nanya kembali lagi ke Mentimeter silahkan diketik di situ, atau misalkan mau nanya terkait project boleh langsung di sini gitu ya. Jadi ini pertanyaannya bisa terkait smart atau terkait project. Oke, dikasih waktu 5 menit ya teman-teman buat diskusi terkait ini gitu. Yang mau nanya, apa sharing atau minta masukan dan sebagainya boleh. Aman ya. Untuk timelinenya aman ya teman-teman ya. Iya betul, ini proyek terakhir. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga, pertemuan mentoring kita ini hari ini terakhir. Kemudian proyek yang jualan itu ada proyek terakhir teman-teman. Dan nanti ada pertemuan paling terakhir itu offline di hari Sabtu tanggal 15 ya. Nah jadi nanti itu kita bakal ngelinker diskusi dan bakal diliput teman-teman. Jadi siap-siap aja, bakal keren lah. Teman-teman bakal kayak kita bikin forum gitu, ngelinker nanti tempatnya kami kabarin lagi antara di sekitaran Kota Baru Parahyangan atau di mana gitu ya. Tempat yang memang bisa nyaman, sejuk kita buat diskusi gitu, dan itu akan diliput teman-teman. Jadi di sana juga teman-teman bakal dibagi kaos gitu ya. Kaos eksklusif dari bisons.id, kemudian dapat tumbler eksklusif juga. Jadi usahakan tanggal 15 tuh kosongin waktunya ya teman-teman.
Mudah-mudahan nggak ada bentrok dengan pembinaan dan sebagainya ya. Karena itu momen yang akan sangat-sangat berkesan buat teman-teman gitu di momen akhir nanti gitu ya. Yang offline itu juga jadi sesi sharing teman-teman terkait apa namanya pelaksanaan proyek-proyeknya, terus kasih evaluasi ke kami di tim Bison gitu ya terkait pelaksanaan program ini dan sebagainya gitu. Jadi kita bakal diskusi panjang lah nanti secara offline di tanggal 15 November. Oke, tips dalam menentukan harga jual gitu ya, biar nggak salah. Nah, bagus pertanyaannya. Untuk menentukan harga jual, teman-teman harus ngitung dulu kan yang pertama jelas itu HPP gitu ya, atau harga pokok produksi teman-teman. Misalkan harga pokok produksinya 5.000 gitu ya, itu udah beli bahan, udah packaging, udah semuanya. Nah, untuk menentukan harga jual, teman-teman hal yang pertama harus dilihat adalah harga pasar secara umum. Kalau misalkan produk teman-teman sama ada penjualan apa namanya kompetitor lain gitu. Orang lain tuh ngejual produk ini berapa sih gitu. Apakah dia ngejual 5.000? Kalau misalkan ngejual 5.000, wah kayaknya dia mah udah produksi besar gitu dan nggak apa-apa juga gitu kan ketika teman-teman misalkan head to head dengan mereka, teman-teman cari strategi yang lain gimana caranya produk teman-teman kejual tapi di atas harga mereka gitu. Itu yang pertama, cek harga pasarnya berapa. Kemudian yang kedua, tentukan presentasi keuntungannya tuh maksimal 100% lah, jangan sampai lebih dari 100% karena itu juga ada di hukum Islam gitu ya, ketika kita jualan maksimal kita tuh ngerawih keuntungan maksimal di 100%. Jadi misalkan pokok produksinya itu biaya modalnya tuh bikin satu cup misalkan apa jus itu 5.000, dijual maksimal 10.000 gitu. Jangan sampai ngejualnya 15.000, walaupun memang boleh aja gitu ngejual lebih dari itu. Cuman ya itu kembali lagi disesuaikan dengan segmentasi pasar teman-teman. Jadi misalkan kalau misal teman-teman jual jus itu apa modalnya 5.000 dijual 15.000, ya itu kan harus dijual di tempat yang eksklusif, yang elit gitu kan, sehingga harganya mahal kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya boleh, cuman kalau dari kami sendiri kalau bisa nyari keuntungan tuh jangan sampai lebih dari 100% gitu. Itu etik dalam berjualan lah. Sehingga kita juga istilahnya ya jualan tuh nggak dalam tanda petik nggak benar-benar kapitalis banget gitu, benar-benar ngambil keuntungan yang sebesar-besarnya modal sedikit-dikitnya, jangan sampai kayak gitu juga. Jadi kita ya berjualan fair aja gitu kan ke konsumennya sekian, modal kita sekian gitu. Gitu. Jadi penentuan harganya setelah kita tahu harga pokok produksinya berapa, cek harga pasarnya berapa, tentukan keuntungannya nih mau berapa persen gitu ya dan maksimal di 100% gitu. Jangan sampai lebih dari 100% teman-teman. Dan biasanya sih minimal cari keuntungan tuh ya minimal 20%-an lah atau 40% gitu dari harga pokok produksi gitu teman-teman. Kalau udah begitu mah insya Allah nggak akan salah nentuin harga gitu teman-teman ya. Oke, jelas ada lagi itu terkait penentuan harga ya. 2 menit lagi masih ada waktu, silahkan yang mau sharing atau curhat boleh kalau belum punya teman curhat. Cukup jelas semuanya. Kalau misalkan udah jelas semuanya, clear semuanya, bilang jelas gitu ya. Sehingga oke, siap, man, boleh nggak apa-apa. Udah cukup jelas berarti ya, aman ya. Coba kasih react jelas teman-teman kalau memang udah jelas. Kasih react yang jempol. Oke ya teman-teman, kelihatannya cukup jelas. Kita lanjut ke sesi interaktif ya. Agar kita ulas lagi nih teman-teman yang udah tahu smart tuh gimana cara nerapinnya. Oke, nah, kan tadi udah dijelasin ya oleh Kak Malik. Kita tuh harus punya tujuan yang spesifik. Nah, teman-teman nih ketika udah punya tujuan, kan contohnya teman-teman udah punya pernah ceritain ya cita-cita teman jadi apa nih. Nah, sekarang teman-teman sebutin nih langkah spesifik apa yang akan teman-teman lakukan. Sekalian kita kita coba praktekkan ya. Metode SMART ini gimana cara pakainya? Pertama ya kita satu-satu nih isi terkait spesifiknya gimana nih tentang tujuan teman-teman.
Nonton podcast tentang public speaking. Boleh. Sebutin ya tujuannya apa dulu. Contohnya pengen jadi pembicara, jadi terus nonton podcast tentang public speaking. Tujuannya apa, terus spesifik langkahnya apa gitu. Contohnya jadi apa? Pembawa materi atau stand up comedy sama aja langkahnya. Nonton stand up comedy, terus coba nulis apa namanya tuh materi stand up-nya kayak gimana. Terus dikasih waktu juga kan kalau misalnya ada time-nya. Tujuan pengen jadi pengusaha, langkah spesifiknya mulai belajar cara membuat sebuah brand produk melalui YouTube. Nah, boleh. Kalau pengen jadi pengusaha aja harus belajar terkait gimana manajemen uangnya, gimana manajemen produksinya, nah, baru ke brandnya nanti. Tujuannya dulu mau buat produk apa, nanti apa namanya tuh lebih spesifik lagi. Semakin spesifik langkahnya semakin bagus. Ini kayaknya materi paling banyak berpikir untuk smart ini. Ayo, ada lagi. Ayo, pertemuan terakhir nih, kita semangat, guys. Ini loading apa bingung? Ini Ini teman-teman teman-teman belum belum pada pada ngisi tuh ngisi tuh karena karena pusing, pusing, bingung bingung atau atau udah udah jelas jelas atau atau malas malas ngetik. ngetik. Masa Masa cuma cuma dua dua orang yang orang yang yang ngetik dari ngetik sekian dari banyak sekian nih banyak nih 10 nih, ada 10. ngasih ngasih pendapatnya. pendapatnya. Ayo, semakin cepat mengisi, semakin cepat pulang. Masih agak bingung kan nih? Nah, tuh. Masih ada yang bingung tuh. Tuh, kan jadi di Ayo, nih ada satu contoh nih. Misalnya teman-teman mau jadi pemusik. Nah, teman-teman harus spesifik dulu nih. Gimana apa langkah detailnya. Contohnya ketika pengen belajar musik gitar lah contohnya. Mulai belajar not-not gitar, mulai belajar cara apa namanya tuh? Cara tangannya lah ya, latihan tangannya. Terus bisa juga nabung buat beli gitarnya dulu. Bingung mau ngetik apa? Kok masih bingung ya? Teman-teman kan misalnya, teman-teman udah ada cita-cita. Contoh, kebanyakan teman-teman kan pengen jadi dokter. Nah, mulai dulu tuh baca-baca tentang buku tentang apa namanya itu kesehatan, buku tentang apa tuh, cara jadi dokter. Ingin menjadi pengusaha atau CEO, tetap fokus pada tujuan, jangan melenceng. Mulai belajar tentang cara membuat produk, terus berinovasi dan cara bersaing di pasaran. Nah, bagus nih. tuh. Nih, banyak nih kan contohnya bisa diikutin teman-teman. Mau jadi puitis, caranya menonton para puitis sama mencari tempat les puisi. Tujuanku ingin jadi diplomat. Langkah spesifiknya aku download aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Inggris. Wih, mantap nih. Ayo, ada 5 orang lagi yang belum ngisi. Ingin jadi pengusaha, langkah yang saya ambil, saya mulai membeli buku seorang pengusaha, nonton YouTube pengusaha. Wih, dulu perasaan banyak yang pengen jadi dokter atau tenaga kesehatan nih. Sekarang udah pada berubah ya. Udah pengen jadi pengusaha sekarang.
Ayo teman-teman. Oke, kalau misalnya yang masih bingung bisa diikutin nih teman-teman yang udah apa ngasih contohnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Teman-teman nanti juga apa ada form untuk mengisi ini juga. Oke, next nih. Tujuan teman-teman harus terukur. Nah, sekarang kita menentukan indikator nih. Contohnya tujuan yang bisa dinilai keberhasilannya dan indikator tertentu. Jadi contohnya kalau misalkan teman-teman apa namanya tuh pengen belajar bahasa Jepang. Nah, terukurnya tuh gimana nih? Misalnya kita belajar 10 kata Jepang per minggu. Nah, masih terukur tuh. Atau kalau misalkan kalian apa namanya tuh pengen jadi publitis tadi kan. Jadi misalnya mulai nulis-nulis nih sehari satu puisi misalnya. Jadi langkah-langkah yang menurut teman-teman, wah aku masih bisa nih dalam waktu segini untuk melakukannya. Tujuanku ingin jadi pengusaha, terukurnya aku bisa jualan produk Bison. Apa ya produk Bison yang sebenarnya? Sebenarnya tuh produk Bison tuh baju loh, bukan puding. Kalau teman-teman coba cek ya di website bisons.id ya. Ayo, apalagi ingin lancar bahasa Inggris, saya menargetkan setiap hari selama 10 menit belajar bahasa Inggris. Nah, itu masih terukur. Gampang kalau misalnya cari yang terukur tuh. Misal nih ada lagi pengen apa ya tujuannya jadi seorang politikus terukur ikutan diskusi politik sekali dalam seminggu bersama komunitas. Udah ada yang ikut komunitas nih hebat nih. Terus kalau yang mau latihan apa jadi olahragawan atau atlet, nah, bisa misalnya setiap hari latihan main basket kalau yang misalnya di pembasket, main bola kalau misalnya di pembola kan kalau misalnya kalau di sekolah tuh suka ada yang main bola tuh ikutan juga. Ingin jadi novelis berbanyak ide dengan membaca berbagai buku novel. Saya target 3 buku untuk 1 bulan. Oh, oke, kita tambah. Hmm. Ayo ada lagi. Kita next ya. Karena waktunya sudah mulai nipis. Kita next. Sekarang teman-teman yang tujuannya realistis sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada. Achievement-nya ya, achievable-nya dapat dicapai. Kan kalau tadi tuh yang apa measure ya yang terukur kalau dapat dicapai itu pencapaiannya tahu nih kita bisa dicapainya kayak gimana. Contohnya lancar bahasa Inggris. Nah, tercapainya tuh dari lancarnya kah atau misalnya mengerti kosakatanya atau mengerti apa namanya tuh struktur bahasa Inggrisnya atau kalau misalkan yang mau jadi atlet misalnya tercapainya tuh bisa ikut main dulu lah yang penting atau bisa ikut kejuaraan lokal dulu atau yang pengen jadi apa namanya tuh novelis misalnya achievement itu bisa ngeluarin 1 buku lah minimal
Tujuanku jadi seorang politikus dapat dicapai. Aku bisa berargumen tentang sebuah isu politik. Nah, itu termasuk tercapaian juga. Yang penting dari tujuan tuh tahu nih akhirnya kayak gimana tuh dapat dicapai kayak gitu. Ya, kita timer ya, 1 menit. Yuk, ada lagi teman-teman? Langkah yang bisa dicapai apa aja nih? Tujuan bahasa Inggris dapat saya capai. Saya sekarang mulai tahu kosakata bahasa Inggris lewat YouTube selama 10 menit. Boleh. Tujuan jadi pelari. Nah, bisa nih dapat lari 5 kali dalam waktu 29 hari, 29 menit. Gampang kan kalau misalnya cari pencapaian, yang penting kalian punya tujuan, tahu pencapaiannya kayak gimana. Oke, kita lanjut ya. Relevan. Nih, kira-kira tujuan kalian tuh relevan nggak? Dengan selaras dengan minat atau kebutuhan atau rencana masa depan teman-teman. Kalau contoh relevan tuh misalnya kalau misalnya jadi novelis kan sekarang masih banyak ya yang baca buku, berarti masih relevan. Jadi alasan relevannya apa nih? Misalnya masih banyak yang baca buku atau masih banyak yang nonton YouTube. Jadi ada reasonnya nih teman-teman tuh punya tujuan. Yuk dikasih waktu yang relevan nih. Kira-kira tuh tujuan teman tuh relevan tuh karena apa? Bisa disebutin. Teman tahu mic-nya kedengeran nih teman-teman. Oh, yang lagi sih mikir coba kasih reak dulu biar nggak hening terlalu hening. Ayo ini relevan masih pada mikir kah? Mana nih Kamali kayaknya masih pada bingung nih. Tujuanku menjadi seorang politikus. Hal yang relevan buatku adalah membaca berita politik dan berbagai media. Oh, ternyata masih pada ini ya ngetik. Relevan Kak, apalagi lewat APK seperti Vizo, WhatsApp. Jika alur cerita menarik, ikut bisa menarik banyak konsumen. Oh, berarti ini bikin lumayan ya berpikir nih. Kayaknya pertanyaan-pertanyaannya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita ngejar waktu. Nah, terakhir nih.
batas waktu teman-teman belajar. Misalnya langsung aja nih dibatas 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun belajar apanya. Jadi politikus dalam waktu 1 tahun misalnya. Jadi novelis dalam waktu 1 bulan. Jadi atlet misalnya dalam waktu 6 bulan. Tinggal dibatasi aja waktunya berapa. Yang penting tadi terukur dan achievable. Rembon, aku belajar bahasa Inggris selama 1 bulan, maksimal 3 hari. Oke. Ini ada yang di chat. Kak, aku sudah ngisi tapi kok nggak masuk ya? Coba di refresh websitenya. Atau di kolom chat nggak apa-apa. Menurutku jadi novelis butuh waktu cukup lama untuk menentukan satu buku. Novel kisaran 2 tahunan karena membutuhkan alur yang menarik. Boleh. Yang jadi waktu usaha dalam waktu 2 tahun aku baru udah punya tempat jualan sendiri. Hebat. Oke, kalau gitu sampai ke pertemuan terakhir ini kita coba nilai dulu nih pertemuan hari ini gimana. Dari 6 pertemuan terakhir kita, pertemuan terakhir hari ini agak sedih juga berpisah sama teman-teman. Belum lah. Oh, belum. Bisa. Oke, mungkin nanti ini sekalian ditutup ya sama Kak Aris. Nanti teman-teman kasih kesan-kesannya gimana nih materi selama ini, apakah bermanfaat atau gimana. Nanti aku coba, kalau Kak Aris, nanti ini bisa ditutup ya sampai teman-teman kasih kata-kata nih gimana tentang materinya atau menyampaikan kata-kata buat para mentornya atau pematerinya. Silakan. Silakan isi. Silakan diisi ya, gimana materinya selama ini. Silakan masukkan juga kesan-kesan pesan-pesannya. Mungkin juga ada kritik dan saran buat para narasumber yang hadir di program hari ini. Silakan saja langsung di menti.com ya, sebelum memulai penutupan. Saya beri waktu 5 menit ya. Kita akan melakukan penutupan di jam 17.05. Baik, itu dari ada satu orang nih kata bermanfaat kata saya jadi sedikit berani dalam hal berjualan, dalam hal menawarkan ya. Pesan-pesan juga dari saya bahwa berjualan itu adalah ilmu yang paling penting atau skill yang paling penting di zaman sekarang itu. Dari zaman dulu pun juga seperti itu. Karena memang jualan itu mau kita kerja, mau kita berkarir, mau kita usaha atau apapun akan pakai skill berjualan itu memang sangat penting di masa yang akan datang sekarang ataupun seterusnya. Terima kasih Kak Malik dan Kak Aris selama ini sudah memberikan materi sangat buat aku dan aku bisa dapat ini gratis. Makasih banyak ya, sama-sama.
Terima kasih juga yang udah mengetik gitu, dan saya nggak hanya bisa ikut 2 Zoom kali, 2 kali Zoom, jadi hanya nonton video saja, tapi selalu senang nonton videonya ya. Bagi yang belum bisa hadir memang kita ada rekamannya, jadi mungkin biar tidak ketinggalan materi atau sebagainya bisa ditonton ulang, atau mungkin bisa yang sudah hadir juga dan ingin nonton lagi kembali untuk meningkatkan lagi wawasannya atau mempertajam lagi wawasannya juga, itu lebih baik. Kemudian materinya mudah dipahami, dibantu sama penjelasan kakak-kakak yang jelas dan gampang dimengerti. Senang bisa ikut program ini. Banyak ilmu baru dan juga bermanfaat ya. Ya, kami membacanya senang ya, karena ya mudah-mudahan materi atau yang kami sampaikan untuk para siswa di Seman 1 Padalarang ini bisa bermanfaat tidak hanya hari ini, tapi juga untuk kemudian hari di masa yang akan datang. Tentu nanti akan ada sesi-sesi lainnya seperti apa namanya, seri mentoring lainnya, yang misalnya kalau di sini ada ingin yang belajar tes wawancara kerja, ataupun juga ingin meningkatkan CV atau belajar cara membuat CV yang bagus agar bisa dilirik oleh perusahaan. Dan sekarang itu ini info saja ya, bahwa CV itu sudah kebanyakan sudah menggunakan AI, atau bahasa kasarnya itu ATS, bahasa lainnya itu ATS, di mana kebanyakan CV itu yang akan terseleksi yaitu si CV-CV yang sudah ATS friendly. Nah, akhirnya sudah banyak yang memakai metode itu karena untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari rekrutan. Jadi kalau belum memahami CV ATS itu seperti apa, alangkah baiknya perlu dipelajari dulu, karena itu sangat penting jika nanti setelah lulus untuk mencari kerja dan sebagainya. Nah, ini ada lagi, mantap, selama ini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan minat saya. Terima kasih kakak-kakak dan tim Bison ya. Terima kasih kembali juga. Pada ya memang tidak perlu khawatir, yang namanya ilmu akan selalu bermanfaat. Bahkan jika misalnya mungkin tidak yang materi itu hanya yang bisa diserap itu hanya mungkin 20-30% saja, ya, tapi jika mindsetnya sudah mendapatkan ilmu tersebut, biasanya memang akan lebih permanen dan akan lebih nempel ya, selama masa hidup teman-teman sekalian. Baik, segitu saja sudah ada 5 ucapan. Apakah ada lagi yang lainnya? Waktu sudah menunjukkan tinggal 1 menit lagi ya, ini ada waktunya. Bila ada pertanyaan atau yang misalnya mau nanya untuk sesi untuk apa namanya, untuk tahap-tahap berikutnya dilihat lebih jelas, boleh juga ditanya langsung sekarang, bisa langsung ditulis di sini atau di kolom komentar, maupun bisa berbicara langsung lewat mic ya. Nah, ini ada 1 orang yang mau bertanya, Dia Aulia. Silakan Dia Aulia, apa pertanyaannya? Oke Kak, izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu tentang produk yang akan kelompok jual ya. Nah, itu tuh nanti jualnya apakah di lingkungan sekolah saja atau boleh dijual di luar juga, kayak misalnya beberapa hari di sekolah nih, di sekolah bisa jadi kurang laku atau ada yang bilang kemahalan atau intinya nggak habis ya. Nah, itu tuh apakah bisa dijual di luar gitu? Oke, Sekian pertanyaan dari saya. Silakan dijawab, Kak Malik. siap. Terima kasih ya atas pertanyaannya, Dea. Ini Ya. bebas banget ya, teman-teman. Teman-teman jualannya nggak terbatas hanya di sekolah. Teman-teman bisa jual itu bisa ke mancanegara juga bisa, kalau mau diekspor gitu ya. Atau bisa dijual ke lingkungan apa di kampung halaman, ke teman-teman di Karang Taruna, ke teman-teman, ke Pak RT, ke Pak RW, ke tetangga, ke siapapun boleh banget gitu ya. Jadi nggak terbatas di sekolah, teman-teman. Dan memang sebetulnya si program Entrepreneurship Challenge itu dari kemarin tuh memang kami set sebetulnya nggak terbatas di sekolah gitu, bisa dijual di luar sekolah, termasuk yang kemarin apa namanya wedang genah rempah itu ya gitu. Karena memang di sekolah kurang peminat, makanya sebetulnya itu akan sangat efektif ketika dijual di luar sekolah, di lingkungan kampung teman-teman gitu, kepada para orang tua. Kayaknya bakal lebih cepat terjualnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu memang kayaknya memang evaluasi buat kita juga, jadi perlu diperjelas di awal gitu ya.
jualannya tuh harusnya di mana dan sebagainya. Dan untuk ini, untuk proyek yang terakhir ini, bebas teman-teman mau dijual di sekolah silahkan, habis di sekolah bagus, atau mau dijual dihabisin di luar sekolah juga bagus gitu ya, di kampung halaman, di tetangga, di keluarga pun boleh gitu, dijual dedet kasarnya, dijual ke keluarga gitu ya, ke paman, ke bibi, ke uwa, itu boleh banget. Yang penting kan tujuannya terjual gitu, dan di situ ada proses pembelajaran dari teman-teman gitu ya, gimana teman-teman nego, gimana teman-teman menawarin produk walaupun ke orang tua, walaupun ke uwa, ke saudara, tapi tetap kan di situ teman-teman ngejelasin terkait produk tersebut gitu. Nah, disitulah proses bertumbuhnya teman-teman gitu. Jadi nikmati setiap prosesnya, jualannya bebas, mau di sekolah, mau di manapun, pokoknya maksimalin lah setiap kesempatannya gitu ya. Dan maksimalin modal nanti yang diberikan terus dengan serius, dengan benar-benar sungguh-sungguh nih jualan yang emang ya kami pengen teman-teman dapat hasil yang cukup juga gitu dari jualan tersebut. Nggak cuma capek, nggak cuma dapat pengalaman, ilmu tumbuhnya teman-teman, tapi materi juga teman-teman dapat gitu, keuntungan hasil dari penjualannya juga dapat gitu, di luar yang tadi harus disetorkan gitu ya Dea ya. Sudah dijawab deh, apakah jawabannya sudah merasa cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Kak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Dea atas pertanyaannya. Ya, sama-sama Kita Kak. lanjut lagi ke materi yang selama ini ya, kesan-kesannya. Nah, ini kesan materi wirausaha sangat bermanfaat dan menyenangkan, bikin aku kreatif dan berani berusaha. Pesan kepada Kak Malik, Kak Aris, dan Kak Gani atas ilmunya, motivasi dan semangat. Dan yang menginspirasi ya. Terima kasih juga tentu saja kami juga membutuhkan feedback dari teman-teman sekalian agar khususnya kami sebagai mentor bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk angkatan selanjutnya setelah teman-teman ini. Tentu kami juga sangat berterima kasih pada yang sudah hadir, sudah menyempatkan diri karena memang di era sekarang itu yang banyak kesibukan atau tidak mudah ya untuk menyempatkan diri walaupun hanya 1 jam 2 jam pada sesi sesi mentoring seperti hari ini gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik dan acara sudah diselesaikan sesuai dengan program dan sesuai dengan apa yang dibahas atau yang dibahas dari awal dan sudah disepakati. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita menutup, kita akan melakukan sesi foto terakhir. Silakan kameranya dinyalakan. Pada kali ini mungkin mohon di share screen-nya di stop dulu. Silakan ya kamera akan foto terakhir hari ini. Foto terakhir online ya, nanti ada foto offline. Foto terakhir di sesi online program lainnya. Pokoknya teman-teman siapin ya waktu buat tanggal 15, Kak Malik pengen semuanya ketemu, sharing bareng-bareng. Yuk foto dulu. Yuk open mic semuanya. Baik, saya mulainya sebentar. Ini ada satu ini saja, satu kali saja ya. Baik, mulai kita 3, 2, 1. Nah, baik sudah ya, fotonya sudah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang menyinggung para teman-teman sekalian. Kami undur diri selaku tim Bison. Bila wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.